dan kalian bisa nanti cek apa, YouTube saya juga ya. Oke, kemarin kita sudah bahas, apa itu, apa, etika bisnis ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada bahasan yang kedua ya, bahasan kedua, eee, apa itu, kenapa sih kita perlu responsibility ya dan sustainability ya. Kita ingat misalnya atau kita tahu, ada terminologi misalnya CSR ya, Social Responsibility ya. Jadi dari perusahaan itu sering ada CSR gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau CSR itu kan relatif, itu setelah ya, jadi setelah, perusahaan untung baru didistribusikan. Padahal sebenarnya terminologi CSR itu tidak harus seperti itu. Harus dari awal sebenarnya, dari prosesnya itu harus harus, responsible ya, harus responsible. Kita juga akan bahas, apa itu sustainability ya, kenapa kita itu perlu sustain ya. Ya, hal yang paling mendasar sih sebenarnya seperti ini. Kita misalnya ya, kita bisnis ya. Bisnis kita untung misalnya, untung wajar ya, dalam bisnis misalnya kita modal 1.000 dijual misalnya, 1.100 kan wajar ya. Tetapi misalnya kalau kita modal 1.000 dijual 2.000 kayaknya tidak wajar ya. Dan ternyata orang tahu gitu, orang tahu, konsumen kita tahu bahwa kita modalnya 1.000 ternyata untungnya 100%. Ya mungkin secara sekali gitu ya, kita bisa untung ya, bisa untung dan besar gitu ya, tetapi dalam jangka panjang sebenarnya bisnis ini tidak sustainable ya. Jadi, sustainability itu pertama itu aspek etik, yang kedua juga aspek nanti terkait dengan lingkungan, dengan sosial dan lain-lain ya. Jadi kita itu dalam berbisnis harus, punya responsibility, punya tanggung jawab dan juga kita itu harus memperhatikan sustainability ya, keberlangsungan dari bisnis, baik, untuk kita sendiri maupun untuk orang lain dan lingkungan ya, untuk orang lain dan lingkungan. Itu kan sebenarnya kalau kita sebagai khalifah gitu ya, kalau kita sebagai khalifah fil ardi gitu ya, kita itu harus responsible gitu kan. Yang kedua harus, harus sifatnya, kita itu harus, menjadi agen sustainabilitas ya, agen untuk bisa bahwa lingkungan dan aspek-aspek sosial itu bisa sustainable ya. Itu kira-kira apa ide dari kenapa etika bisnis itu harus memperhatikan responsibility dan sustainability, itu ya. Nah, ada bahasa social responsibility, CSR ya, bahkan ada juga corporate ethics. Kita akan bahas masing-masingnya, apa itu corporate, apa itu sosial, apa itu responsibility ya, dan nanti hubungannya dengan etik ya, karena ini adalah kuliah bisnis etik, gitu ya. Ah, Kuliah ini kita akan bahas apa sih itu definisinya ya, responsibility atau apa, ethics, frame etik itu seperti apa gitu ya. Kita juga akan bahas, stage of development ya, stage-stage dalam pembangunan gitu ya. Dan, kalian, harus sekarang lebih paham ya, apa itu namanya SDGs ya, Sustainable Development Goals ya. Ada yang udah paham, ada yang udah mengerti belum ini SDGs? Sudah belajar belum? Belum ya? Nah, ini framework yang sangat umum dan ini adalah goals ya, tujuan bersama, bukan hanya individual, tapi juga secara lokal, secara nasional, secara bahkan global ya. Ini kan sebenarnya oleh PBB dicanangkannya itu ya. Jadi Sustainable Development Goals itu salah satunya nanti akan sangat relevan dengan masalah bisnis etik ya, etika bisnis kalian ketika berbisnis ya. Misalnya sekarang misalnya banyak sekali kasus-kasus apa bagaimana pencemaran lingkungan gitu kan, bagaimana kasus-kasus, memerangi kemiskinan gitu kan, itu kan sebenarnya salah satu tujuan daripada Sustainable Development Goals ya. Kita juga akan bahas apa sih dalam bisnis itu, stakeholders-nya ya, stakeholder itu, eee, pemangku kepentingan dalam bisnis kita itu ya. Karena kita kan hidup, bersosial sehingga kita tidak
tidak hidup sendiri, sehingga kita punya punya yang namanya itu apa, lingkungan gitu ya, lingkungan sosial. Dan lingkungan sosial itu salah satunya kita itu punya pemangku kepentingan ya, pemangku kepentingan ya, para pihak gitu ya kalau dalam bahasa bahasa hukum itu ya. Nah, baik itu lokal maupun global ya. Baik yang sifatnya terkait labor ya, labor itu apa, kita punya karyawan misalnya ya, dan ini juga termasuk hak-hak ya, hak-hak asasi gitu ya, human rights ya. Bahwa secara etika ya human rights itu sebenarnya salah satu yang diperjuangkan gitu ya, salah satu yang diperjuangkan. Oke, ingat yang baru datang absensi hanya sampai jam 4:30 ya, 4:30 di sini ya. Oke, kuliah ini coba saya tuh nggak mau, the good lecture itu inspires ya, lecture yang bagus itu menginspirasi. Jadi saya tuh cenderung kalau nilai ujian, apa, nilai-nilai yang di belakang itu adalah, implikasi saja dari keseriusan kalian, implikasi dari bagaimana, main kalian itu ya, apa, pikiran kalian itu terbuka dan bisa bisa dengan kuliah ini bisa bisa ada perubahan paradigma gitu ya. Jadi percuma kuliah ini hanya kalian hafal gitu ya, hanya kalian apa, hanya kalian lalu lintas saja dari masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu ya. Nah, itu tidak akan ada dampaknya gitu. Nah, oleh karena itu kalian tuh harus punya open mind ya, harus punya main pikiran yang terbuka gitu ya. Kalian tuh harus bisa engage juga, harus apa itu, harus bisa terlibat juga dalam kuliah. Makanya nanti kuliah ini harus kalian presentasi ya. Ada tugas, ada presentasi, nanti kita akan komentari bersama-sama ya. Kalian harus terbiasa dengan engagement ya, harus terlibat gitu ya, harus terlibat, jangan jangan hanya satu arah dari saya ya. Yang ketiga, kalian tuh harus memperhatikan ya, harus memperhatikan ya. Ujian itu bisa jadi nanti dari saya itu adalah ujian lisan ya, bisa jadi ya, tidak ujian tertulis. Kalian jumlahnya ada berapa? Ada 20 sekian ya. Nah, saya memungkinkan kalau hanya jumlahnya 20 sekian, saya ujiannya satu-satu ya. Saya tuh orangnya agak malas gitu kalau kuliah ujian tuh meriksa satu-satu dari tulisan kalian, itu saya nggak tahu ya. Nanti bisa bisa seperti itu ya dari saya gitu ya. Terus kalian juga harus bisa merubah ya paradigma kalian itu ya. Jadi yang tadinya selfness ya, hanya apa, hanya mementingkan diri sendiri ya, dengan etika ini kan kuliah etika dalam bisnis, karena kalian adalah orang nanti calon sarjana ekonomi, nanti jadi pelaku ekonomi dan seterusnya, itu harus harus punya etika ya, harus punya etika dalam berbisnis, harus punya etika dalam bermuamalah ya. Nah itu kuliah ini semoga bisa merubah paradigma kalian gitu ya, paradigma kalian ya. Dan kalian juga nanti ya sekarang dengan kuliah ini ya nanti harus punya kepentingan gitu ya, bukan hanya untuk diri sendiri ya, tetapi juga untuk bagaimana masyarakat, people ya, bagaimana bisnis itu sendiri ya, bagaimana lingkungan bisnis yang lain. Apakah kita itu hanya mensejahterakan diri sendiri atau juga mesejahterakan orang lain? Apakah ada dampak sosialnya atau tidak? Bahkan tidak hanya dampak sosial, tapi bisnis itu harus memiliki dampak terhadap harus sekecil mungkin gitu dampaknya terhadap lingkungan ya. Kalau kalian punya pabrik misalnya batik misalnya ya, ya kalau dengan mudah saja misalnya kalian buang misalnya limbah batiknya ke sungai, tapi itu kan bisa sangat berdampak sekali ya untuk secara lingkungan gitu ya. Nah itu harus kalian mungkin ada biaya tambahan untuk bagaimana ada misalnya penjernihan limbah sebelum dibuang ke sungai gitu ya. Tetapi itulah etika yang harus kita junjung gitu ya. Etika lingkungan harus kita junjung. Bagaimana juga polusi udara, polusi lingkungan ya, polusi sungai dan seterusnya. Disertasi saya di Jerman itu di S3 saya adalah terkait Sustainable Development Goals ini ya.
Jadi terkait tujuan pembangunan berkelanjutan ya. Jadi kalian kalau ingin bertanya aspek sustainable development goals ini dan bisa kalian terapkan dalam salah satunya bisnis, kalian bisa tanya ke saya ya. Oke. Nah, balik lagi. Sekarang itu apa sebenarnya corporate ya? Corporate itu apa sih? Corporate itu adalah tentu organisasi ya, perusahaan ya. Perusahaan itu tentu adalah organisasi bisnis ya. Jadi corporate itu adalah organisasi bisnis. Jangan kita bayangkan corporate itu hanya perusahaan terbuka, PT gitu ya, atau misalnya Unilever gitu yang besar gitu, atau Kalbe Farma atau Indofood gitu ya. Tidak hanya seperti itu. Jadi corporate itu bisa apapun sebenarnya yang punya orientasi bisnis ya, yang punya orientasi bisnis, itulah namanya corporate ya. Entah itu large ya, sifatnya large seperti yang saya sebutkan tadi, Indofood itu yang big ya, atau Apple gitu ya, atau Microsoft gitu ya. Itu betul, itu corporate. Bisa juga yang levelnya middle ya, yang pertengahan. Ya kita punya pabrik mungkin di ya skalanya lokal gitu ya, skalanya nasional atau hanya skalanya provinsi, itulah yang sifatnya middle ya. Bahkan corporate itu bisa skalanya small sekali ya, kecil gitu ya. UMKM itu corporate juga ya. Usaha, makanya usaha kan itu corporate namanya. Bahkan bukan hanya UMKM, UM itu usaha mikro ya, mikro sekali. Jadi kalian tuh bisa punya corporate bisa dengan hanya misalnya jualan bakso ya. Dengan jualan kecil-kecil itulah corporate. Di mana karyawannya adalah direkturnya kita sendiri gitu ya, manajer operasionalnya kita sendiri, manajer marketingnya kita sendiri ya, bahkan bahkan karyawannya kita sendiri. Dari mulai bos sampai karyawannya kita sendiri. Itulah corporate juga gitu ya. Kita jualan secara ini. Jadi yang itulah yang disebut dengan corporate ya, perusahaan gitu ya. Apapun satu entitas ya yang memiliki tujuan untuk berbisnis gitu ya, untuk punya aktivitas ekonomi ya. Jadi yang disebut CSR itu sebenarnya bukan hanya levelnya untuk nasional yang besar gitu ya, tetapi juga levelnya adalah level nasional ya, skala kecil sekali itu ya, UMKM gitu ya. Jadi kalian kalau misalnya cita-cita jadi entrepreneur ya, pengusaha atau wirausaha gitu ya, itu sebenarnya kalian bercita-cita memiliki corporate ya, memiliki satu usaha, memiliki satu perusahaan. Nah, kalau kalian cita-citanya jadi karyawan, ya tentu kalian berarti bekerja di satu corporate ya. Tetapi kalau kalian punya cita-cita, ini harus punya cita-cita ya, jadi entrepreneurs, jadi pengusaha, itulah berarti kalian bercita-cita memiliki satu perusahaan ya, sekecil apapun levelnya gitu ya. Nah itu bagus ya, cita-cita seperti itu bagus ya. Jadi silahkan nggak usah kalian harus punya cita-cita jadi karyawan gitu ya, yang berpangku daripada orang lain, tapi juga harus bisa meng-create ya, menciptakan usaha kalian sendiri, bahkan kalian bisa bahkan untuk kalau skalanya lebih besar bisa mempekerjakan yang lain ya, bisa ada dampaknya secara sosial gitu ya. Jadi harus punya seperti itu ya. Kalian kan nggak semuanya jadi karyawan kan, ingin jadi corporate kan, punya corporate kan. Nah itu coba ya, ada etikanya gitu ya. Setelah kalian punya usaha, setelah kalian punya bisnis itu ya, kalian sekarang nanti bisa menjadi seorang pengusaha gitu ya, punya corporate, punya perusahaan gitu ya. Oke. Nah, setelah itu kita tahu CSR, C corporate social responsibility. Sosial itu apa sih? Sosial itu tentu saja adalah living together ya, in communities. Kita bersama-sama dengan komunitas yang lain. Kita hidup bukan punya hanya untuk pribadi gitu ya, tetapi bahkan kita itu tidak bisa hidup secara orang per orang, nggak mungkin ya, coba. Segala yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai gitu ya, yang kita atau servis itu tidak mungkin tanpa
tanpa campur tangan orang lain ya. Baju kita nggak mungkin kita mulai dari tanam sendiri kain kapasnya gitu ya, kapasnya sampai kita setelah itu jadi benangnya gitu ya, terus ada kancingnya, ada siapa yang menjahitnya gitu kan, bahkan ada yang mewarnainya, itu pasti banyak sekali keterlibatan banyak orang ya. Bahkan kalian makan beras itu kalian kan nggak nanam nasi, nggak nanam beras kan, nggak nanam padi kan. Itu kan campur tangan orang tuh banyak. Bahkan petani pun yang menanam padi pasti dia ada keterikatan dengan yang lain. Siapa yang memproduksi paculnya, gitu ya? Siapa yang memproduksi alat-alat pertaniannya dan seterusnya, itu pasti siapapun gitu ya di dunia ini tidak akan lepas daripada hal-hal yang sifatnya sosial gitu ya. Sehingga alangkah muskil gitu ya ketika kita berbisnis itu hanya untuk diri sendiri gitu ya. Oke. Jadi itulah sosial itu adalah segala sesuatu yang menyangkut manusia ya, kemanusiaan gitu ya. Oke, itu sosial. Sekarang apa itu responsible? Bertanggung jawab. Tentu saja ya, ini adjektif ya. Kalau noun-nya, kata bendanya itu responsibility ya. Responsibility. Kalau belajar bahasa Inggris, yang disebut responsible itu adalah bertanggung jawab gitu ya. Bertanggung jawab. Kalau responsibility, tanggung jawab gitu ya. Nah, responsibility itu sebenarnya itu bisa bertanggung jawab gitu ya, answerable atau accountable ya. Accountable itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Bahkan yang disebut responsibility itu tuh bisa menanggung konsekuensi gitu ya. Menanggung konsekuensi. Kalau perusahaan kita merusak, misalnya you will responsible for the damage ya, atau kita misalnya pinjam motor teman kita terus kita nggak sengaja nabrak gitu ya, kita harus bertanggung jawab, itu namanya responsible ya. Terus responsibility kita harus tanggung gitu ya, tanggung jawab itu ya. Jadi harus responsibility itu kemampuan kita untuk membayar hutang, membayar kewajiban, melunasi janji gitu ya, dalam dealing bisnis ya, dalam hal-hal yang sifatnya terkait kewajiban-kewajiban dalam bisnis ya. Ya, itu kira-kira definisi responsible ya. Lalu apa itu sustainability? Terus apa itu social responsibility? Apa itu human rights? Apa itu climate change? Wah, ini kata-kata yang asing, tapi kalian harus aware dari sekarang bahwa sustainability, apa itu pentingnya nih sustainability, social responsibility, human rights, climate change untuk kita gitu ya, untuk kita ya. Apa ini pentingnya gitu? Kenapa kita itu harus memperhatikan aspek sustainability, responsibility, ya, human rights, ya, climate change, ya, penting ya. Apa itu? Nah, sustainability sebenarnya adalah nih ya, problem terbesar sekarang itu dalam konteks lokal, nasional maupun global ya. Kalian tahu sekarang ada isu misalnya climate change ya, perubahan iklim gitu ya. Perubahan iklim sekarang itu misalnya kemarin Presiden Maladewa ya, Maldives, sampai mengadakan meeting di laut gitu ya. Mengadakan meeting di laut. Kenapa? Meeting di laut itu karena dengan adanya climate change gitu ya, pemanasan global gitu ya, maka es-es yang ada di kutub utara itu dan di kutub selatan itu mencair. Kalau esnya mencair berarti kan laut permukaannya lebih tinggi ya, makin tinggi. Sedangkan Maldives itu kan adalah kepulauan gitu kan, sehingga bisa musnah Maldives itu. Bahkan bukan hanya Maldives, kalau misalnya di Indonesia ya, bukan di Indonesia, misalnya kalian lihat di Jakarta itu tiap tahun itu berapa meter itu permukaan laut itu terus berapa sentimeter gitu ya, tiap tahun itu semakin mengikis, sehingga Jakarta itu lama kelamaan bisa terkikis gitu ya, pantai-pantai di Jakarta atau pantai-pantai utara itu bisa terkikis. Ya, itu adalah isu climate change ya, karena ada pemanasan global ya, di samping semakin panas juga permukaan laut itu akan semakin air itu yang tadinya di es gitu ya, sekarang itu menjadi lautan, sehingga semakin bisa tenggelam gitu, termasuk Indonesia, apalagi pulau-pulau kecil gitu ya. Jadi ini kalau dalam Qur'annya kan gitu ya, zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ya. Jadi isu sustainability dalam Quran itu disebutkan gitu ya.
disebutkan bahwa alam ini sebenarnya menuju kepada kehancuran gitu kan, menuju kepada kehancuran, menuju kepada kerusakan, dan ini adalah campur tangan manusia. Makanya, nah pertanyaannya buat kita, memang betul seperti itu. Tapi kan pertanyaan buat kita, apakah kita itu yang terlibat dalam kerusakan itu atau kita yang memang menjaganya, gitu kan? Apakah kita yang menebang pohonnya atau kita yang menanam pohonnya, gitu kan? Pertanyaan kan seperti itu. Kalau kita yang menebang pohon ya itu atau illegal logging berarti kita kan yang terlibat dalam kerusakan. Tapi kalau kita yang menanam banyak pohon berarti itu kan kita yang terlibat dalam pelestarian gitu kan. Nah, kita sebagai khalifah adalah bertugas untuk secara etika ya untuk bisa menjadi sebagai penjaga kan, khalifah itu sebagai penjaga kan, sebagai wakil Allah. Allah itu kan Rob, penjaga 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 bumi gitu kan, pemelihara bumi. Nah, kita itu harus menjadi khalifah wakilnya Allah untuk melestarikan alam semesta ini gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah dalam bisnis ya, dengan bisnis yang sekarang itu bisnis as usual gitu ya, itu tidak lagi bisnis itu karena keserakahan manusia gitu ya, keserakahan manusia itu cenderung bisnis itu mengesampingkan hal-hal yang sifatnya sustainability itu ya, tidak bertanggung jawab lagi ya. Orang itu demi keuntungan ya kita buat aja misalnya gurandil itu di daerah sana di Pongkor ya, demi keuntungan bisnis segala macam nggak apa-apa, alam rusak gitu ya. Merkuri kan bisa mencemari bayangkan ya tragedi Minamata di Jepang itu karena banyak sekali merkuri yang tercemar laut Jepang itu ya, atau misalnya sungai yang dialiri penambang-penambang liar di Pongkor itu kan karena pengolahan itu dengan air keras ya, air raksa, air keras itu kan lama-kelamaan akan menjadi tercemar, ikan-ikannya makan dari situ, ya, lalu kita makan ikannya, lama-kelamaan itu akan merusak generasi kan, kita akan gampang punya penyakit gitu ya, kita akan gampang bahkan punya kelainan-kelainan mental ya, seperti di tragedi di Minamata itu orangnya banyak orang yang punya kelainan mental dalam jangka panjang ya. Akibat apa? Akibat terjadi pencemaran lingkungan. Jadi mungkin tidak terasa gitu dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang banyak sekali terjadi kerusakan-kerusakan gitu ya. Dan ini adalah dampak daripada yaitu tadi ya bisnis yang tidak beretika gitu ya. Nggak ada etika dalam bisnisnya gitu ya. Dalam berusaha hanya mengejar keuntungan pribadi dengan merusak lingkungan gitu ya. Nah, ini isu-isu ya yang sekarang berkembang ya terkait lingkungan ya. Sekarang itu sumber daya alam itu semakin mengikis ya, deplete ya. Air juga secara kualitas, secara kuantitas juga ya. Air itu dari sisi manajemen air itu sangat ya, di satu sisi di satu daerah itu kelebihan air ya. Di satu wilayah yang lain kekeringan gitu ya. Ya, di sana kering, di sini banjir. Padahal masih dalam satu wilayah gitu ya. Kita tahu di puncak sejuk, airnya banyak, di Bogor banyak, tapi Jakarta ya, di Jakarta bisa banjir gitu ya. Padahal yang buat banjir juga orang Jakarta kan, yang punya vilanya gitu kan. Orang Jakarta nyalahin aja orang Bogor, ini banjir kiriman dari Bogor nih, padahal siapa yang merusak alam-alam di Bogor kan? Pasti orang Jakarta juga yang punya villa dan seterusnya gitu ya. Jadi inilah dampak daripada etika bisnis yang tidak dijalankan gitu ya. Juga pertumbuhan penduduk ya, ini terkait bagaimana pertumbuhan penduduk ini bisa misalnya terkait ketersediaan lahan ya. Kalian mungkin banyak sekali ya sawah-sawah atau lahan pertanian yang berubah menjadi lahan pemukiman, perumahan dan seterusnya, yang tadinya sejuk sekarang tidak sejuk lagi gitu ya. Perambahan hutan gitu ya, deforestasi ya. Banyak sekali hutan-hutan yang gundul gitu ya. Bahkan ini yang terjadi energy use and carbon emission ya, emisi karbon gitu kan, polusi udara gitu ya. Sehingga udara itu tidak sejuk lagi ya. Kalau kalian di Jakarta ya, kalau kalian di Jakarta nih, ini bukan menginikan orang Jakarta nih. Kalau kita di Jakarta atau di kota besar, kita hirup udara sana, saya itu lebih bahaya daripada asap rokok di sana itu ya. Sudah lebih bahaya daripada asap rokok. Jadi luar biasa gitu pencemaran udara itu ya. Sehingga
banyak sekali penyakit-penyakit yang aneh sekarang. Kanker sudah mulai banyak gitu kan, penyakit bukan kantong kering ya, tapi kanker, penyakit kanker gitu yang zaman orang tua kalian atau nenek kalian mungkin sudah tidak ada penyakit kanker kan, atau sedikit gitu kasus-kasus kanker itu karena ada radikal bebas gitu kan, udaranya gak bagus, airnya gak bagus dan seterusnya. Ya itulah karena memang karena bisnis ya, yang tidak beretika ujung-ujungnya ya. Banyak sekali perambahan hutan, banyak sekali developer bangun perumahan, bangun tanpa memperhatikan isu-isu lingkungan ya. Pabrik-pabrik buang sampah sembarangan gitu ya, buang limbah sembarangan dan seterusnya ya. Ujungnya adalah ya. Oke, nah ini kalian bisa baca nih YouTube-nya ya. Story of Plastic misalnya, luar biasa. Plastik itu luar biasa ya, sampah terbesar. Kita itu salah satu negara eh, pe, apa, penyumbang sampah yang paling besar di dunia ya. Jadi kalau kita ke pantai utara Jakarta itu ya, di situ kalau kalian mancing mungkin berapa persen opsi kalian itu dapatnya sampah ya, bukan ikan di sana. Karena luar biasa kalian juga kan yang buang sampahnya kan. Coba botol aqua atau gelas-gelas aqua itu kita hanya minum satu gelas, tapi limbahnya plastik coba berapa ratus tahun itu tidak bisa dicerna ya, tidak bisa dihancurkan oleh tanah. Ya, makanya di Indomaret, Alfamart sekarang udah gak menyediakan lagi ya plastik gitu, untuk plastik harus bayar. Ini itulah konsekuensi dari memang luar biasa dampak daripada kalau bisa kalian baca nih Story of Plastic ya, bagaimana plastik itu dari mulai pembentukannya sampai plastik ini kemudian dijadikan limbah dan di laut itu bagaimana ya. Jadi luar biasa gitu ya bisnis-bisnis yang tidak beretika gitu ya. Nah ini corporate social responsibility ini environment-nya seperti ini. Kita harus punya social responsibility, tetapi economic viability. Secara ekonomi harus menguntungkan ya, tetapi kita juga harus secara sosial juga harus bertanggung jawab ya. Secara etika ya juga harus bertanggung jawab. Secara lingkungan kita juga harus menjaga kelestarian lingkungan ya. Secara misalnya kita punya tenaga kerja, kita harus punya worker rights ya, kita harus memperhatikan hak-hak mendasar daripada siapa pekerja gitu ya, hak asasi ya, human rights ya. Kita juga hati-hati, nggak boleh memiskinkan orang lain ya, bahkan bagusnya kan membuat orang lain sejahtera, jangan malah memiskinkan gitu ya. Nah secara governance, secara bisnis juga harus bisa sustainable gitu ya. Itu kira-kira corporate social responsibility ya, itu terkait aspek bisnis tuh. Nah, kalau kalian berbisnis harus punya cita-cita menggabungkan semuanya ya. Kalau biasanya kan orang ingin ini ya, economic viability ya, untung saja secara ekonomi, yang lainnya hilang mungkin ya. Ya, kalau kalian punya bisnis, coba punya cita-cita kecil saya, misalnya worker rights, human rights ya, tercapai. Ya udah saya bisnis deh, tapi yang penting kan nanti berapa keluarga yang saya hidupi. Ya itu kan worker rights, human rights, dan berapa orang miskin yang saya bisa angkat derajatnya. Itu kan bagus. Bahkan saya tuh punya bisnis tidak mau merusak lingkungan gitu ya. Gak apa-apa saya berkorban sedikit tapi lingkungan akan terjaga gitu ya. Itu bagus. Ya. Bahkan secara sosial kita juga bisa memberikan misalnya dampaknya gitu ya. Itu kan ingat, ini kalian sebagai seorang muslim ya. Sebenarnya ini kan kesolehan gitu ya, kesolehan sosial ini kan, bukan hanya kesolehan ritual gitu ya. Percuma kalian sholat 1000 rakaat gitu ya, tapi kalau dalam berbisnis tidak memperhatikan etika-etika ini, kan bahaya. Ya, bahkan tidak akan diterima tuh sholat kita kalau kita itu malah zolim ya. Zolim ke siapa? Zolimnya ke pekerja, zolim ke lingkungan. Itu kan ini kan bahasa agamanya kan bahasa kezaliman ya. Kita itu berbisnis itu jangan sampai berbuat rusak ya, aniaya, zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, zolim kepada lingkungan, gitu ya. Jadi inti dari kuliah ini itu kan sebenarnya bagaimana kita itu punya kesolehan ya, kesolehan bukan hanya ritual, tapi juga kesolehan secara ekonomi ya. Kesolehan itu kan berarti ditunjang dengan akhlak. Akhlak itu apa namanya? Kalau bahasa kita di sini kuliahnya kuliah etik ya. Jadi bisnis etik ya.
Jadi berbisnis itu harus punya akhlak, gitu ya. Akhlaknya apa? Nah ini, ya kalian harus perhatikan ke semuanya. Untung boleh, viability boleh, tapi jangan lupakan juga aspek-aspek yang lainnya, gitu ya. Ya, sehingga kita akan kalau menuju insan kamil, insan yang sempurna adalah dalam berbisnis pun kita memperhatikan aspek-aspek yang lain selain aspek ekonomi, gitu ya. Nah ini SDGs ya, Sustainable Development Goals ya. Oh, jadi tujuan pembangunan yang berkelanjutan ya. Tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, ini minggu depan akan kita lebih bahas ya. Ya, misalnya nomor pertama itu no poverty, tidak ada lagi orang miskin di dunia. Ya, PBB mencanangkan tidak ada lagi orang miskin di dunia. No hunger, tidak ada lagi yang kelaparan gitu ya. Tidak ada yang kelaparan. Good health, ya bagus kesehatannya. Sekarang kan isunya COVID ini ya, good health-nya sedang 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 luar biasa ya, tantangan good health ini ya. Quality of education ya, quality dan juga affordability ya. Jadi education itu harus bagus, tersedia dan terjangkau gitu ya. Gender equality ya, kalian banyak perempuan di sini nih. Tidak ada lagi misalnya hak-hak diskriminatif terhadap perempuan dalam berusaha, dalam bekerja dan seterusnya gitu ya. Ini apa nih? Clean water and sanitation ya, lingkungan air terjaga gitu ya. Apa nih? Clean energy. Energi harus bagus, harus bersih, bukan membakar misalnya hanya batu bara, tapi sekarang sudah ada mobil listrik, mobil apa gitu ya. Itu adalah clean energy ya. Bahasanya adalah clean energy. Good jobs and economic growth. Harus ada lapangan pekerjaan yang itu layak ya, yang itu good job tuh yang itu bermartabat gitu ya. Tidak ada lagi perbudakan gitu ya. Innovation and infrastructure, ada inovasi dan ada di situ infrastruktur yang tersedia gitu ya. Tidak ada lagi daerah daerah terpencil di mana itu tidak tersedia infrastruktur ya. Ini equality. Nah, sekarang isu yang besar itu equality ya, ketimpangan. Saya sebut sekarang itu di Indonesia misalnya 5% dari penduduk Indonesia itu menguasai 90% aset. Bahkan dari 5% itu mungkin 1%-nya, bahkan dari 1% itu hanya beberapa gelintir konglomerat yang menguasai aset-aset di Indonesia. Luar biasa kan terjadi ketimpangan. Karena apa? Ya itu tadi, bisnisnya mereka ambil untung sendiri gitu ya, sehingga aspek-aspek sosial dan lingkungannya tidak, sehingga aset itu semuanya berkumpul ya dalam dalam orang-orang tertentu. Nah, kita sekarang akan move ke link kedua ya. Nanti kalian masuk ke link kedua yang saya share, karena ini sudah 1 menit lagi. Saya stop share, kita move ke link kedua. Absennya saya ini ya,